Bab 2, Negara Kekacauan Jiugang. Di dalam perahu terbang, Mo Yuhu yang merasa ketakutan, tidak berani ragu dan segera terbang keluar, berlutut setelah mendarat dan berkata dengan penuh hormat, Mo Yuhu memberi hormat kepada Yang Maha Esa. Mo Yuhu merasa gelisah di dalam hatinya, setelah melalui berbagai kesulitan untuk mendapatkan harta karun. Ia takut makhluk mengerikan ini akan membunuhnya dan merampas harta karun itu. Ia tidak ingin mati, karena kelangsungan hidup ketiga anaknya di kota Huyang akan menjadi sangat sulit tanpa dirinya. Aku bertanya padamu, negara kekacauan yang mana ini? Luo Feng bertanya. Mo Yuhu terkejut mendengar ini. Apakah dia menanyakan arah? Melapor kepada Yang Maha Esa, Mo Yuhu segera menjawab dengan hormat, ini adalah negara kekacauan Jiugang di Yuguo. Negara Yu. Luo Feng sedikit mengangguk. Di benua asal, terdapat banyak kekuatan, baik itu kota, suku, atau sekte rahasia, masing-masing dapat menjadi kekuatan tersendiri. Akan tetapi, hanya mereka yang berada pada tingkat Raja Ilahi yang memenuhi syarat untuk mendirikan kerajaan ilahi. Master Zuo Sanke pernah mendirikan negara Jin, dengan hanya dirinya sendiri sebagai Raja Dewa. Namun, Yuguo dan Shiguo jauh lebih kuat, dengan Shiguo awalnya memiliki 3 Raja Dewa dan Yuguo memiliki 5 Raja Dewa. Shiguo dan Yuguo adalah negara tetangga, untungnya, setelah melewati siklus reinkarnasi, aku tiba di Yuguo, pikir Luo Feng. Akan merepotkan jika aku berakhir di Shiguo. Awalnya, ia memperoleh kitab rahasia 9 bencana, dan menara bintang karena guru Zuo Sanke. Ia juga menerima warisan garis keturunan dunia jin dan bahkan memperoleh arai elemen. Rasa terima kasih yang dimilikinya terhadap gurunya sangat besar. Jika dia menjadi Raja Dewa di masa depan, dia pasti akan berdiri di samping tuannya. Di saat-saat lemahnya, wajar saja jika dia harus menjauh dari 3 penguasa Shiguo. Aku ingat seharusnya ada 3 kota besar di negara bagian Jiugang Chaos, kan? Tanya Luo Feng. Ya, Mo Yuhu segera menjawab, negara kekacauan Jiugang sangat luas, dengan 3 kota besar dan 189 kota biasa. 3 kota besar tersebut adalah kota Jiugang, kota Huyang, dan kota Suyin. Luo Feng mengangguk. Negara Chaos Jiugang adalah wilayah kekuasaan Sein Chaos, Lord Jiugang, kan? Di benua asal, para dewa sejati abadi biasanya diberi nama keluarga nasional dan lazimnya bertugas sebagai jenderal yang memimpin daerah atau sebagai anggota inti yang memerintah kota, tergolong dalam golongan elit bangsa dewa. Namun, para penguasa kekacauan diberi gelar bangsawan. Status mereka jauh lebih tinggi. Mereka bahkan diberi negara kekacauan sebagai wilayah kekuasaan. Jika mereka tidak senang, mereka dapat pergi begitu saja dan bergabung dengan negara lain. Tuan Jiugang tinggal di kota Jiugang, Mo Yuhu segera menambahkan. Karena itu, di antara 3 kota besar, kota Jiugang memiliki peraturan yang paling ketat. Kota Suyin, karena tambang dan beberapa kekuatan, sering terjadi konflik, yang mengakibatkan seringnya terjadi perang. Kota Huyang, yang terletak di dekat perbatasan Yuguo, memiliki banyak negara tetangga yang mendirikan cabang di sana. Kota itu adalah yang paling maju dalam perdagangan, dan saya juga tinggal di sana. Luo Feng mengangguk sedikit. Aku perlu berkultivasi, dan juga butuh lingkungan yang stabil dengan sumber daya yang sesuai, pikir Luo Feng. Kota Jiugang memiliki penguasa kekacauan, jadi aku tidak perlu berkultivasi di bawah pengawasannya. Kota Suyin memiliki terlalu banyak konflik. Kota Huyang, dengan perdagangan dan informasinya yang maju, kondusif untuk memperoleh sumber daya dan karenanya cocok untukku tinggal sementara. Luo Feng segera membuat keputusannya. Ketika kekuatan seseorang lemah, seseorang harus lebih berhati-hati. Luo Feng menatap Mo Yuhu yang patuh dan memberi instruksi, aku akan pergi ke kota Huyang. Kau akan memimpin jalan. Ya, Mo Yuhu merasa lega dan gembira. Memimpin jalan. Itu berarti dia tidak akan dibunuh. Kota Huyang ada di arah itu. Mo Yuhu segera menunjukkan jalannya. Ayo pergi. Dengan sebuah pikiran, Luo Feng, bersama dengan Morosa, mulai bergerak cepat melalui ruang angkasa bersama Mo Yuhu. Mo Yuhu merasakan kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya, dan ruang di sekitar mereka berputar. Ketiga sosok mereka melesat menembus ruang seketika, jauh lebih cepat daripada jika mereka menggunakan perahu terbang. Tuan, kita harus tetap berhati-hati di jalan,
ada banyak tempat berbahaya di sepanjang jalan, kata Mo Yuhu cepat-cepat. Apakah ada binatang buas tingkat kekacauan di sepanjang jalan? Luo Feng bertanya dengan tenang. Tentu saja tidak. Di seluruh negara bagian Jiugang Chaos, hanya ada satu binatang buas tingkat Chaos, Chaoyong, yang tinggal jauh di dalam danau Chaoyong. Tidak ada binatang buas tingkat Chaos di tempat lain, jawab Mo Yuhu. Luo Feng mengangguk, kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Luo Feng, bersama Morosa dan Mo Yuhu, melanjutkan perjalanan berkecepatan tinggi mereka melalui kehampaan dalam garis lurus menuju kota Huyang. Tidak ada binatang buas tingkat kekacauan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hati Mo Yuhu bergetar saat mendengar ini. Tuanku, jika kita tidak menyimpang dari jalan kita, kita mungkin akan melewati sarang binatang buas tingkat dewa sejati abadi. Mo Yuhu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Luo Feng hanya menatapnya, tidak berkata banyak lagi. Binatang tingkat dewa sejati yang abadi. Setelah tiba di benua asal tanpa uang sepeser pun, Luo Feng hampir berharap akan diserang oleh makhluk-makhluk setingkat dewa sejati abadi, beberapa dari mereka akan menjadi mangsa yang baik. Sisik, tulang, dan saripati darah dari binatang buas ini dapat dijual untuk mendapatkan uang atau ditukar dengan sumber daya yang diinginkannya. Aku memang punya beberapa barang yang sangat berharga, pikir Luo Feng. Senjata tingkat Raja Ilahi, menara bintang, embrio bilah tingkat Raja Ilahi, pedang bayangan darah, dan harta karun mekanis tingkat dewa sejati abadi, sayap berbulu siwu, tapi aku jelas tidak bisa menjualnya. Ia merenung, aku benar-benar sangat miskin saat ini. Sayap berbulu siwu, sebagai harta karun mekanis, saat ini merupakan yang paling membantu Luo Feng. Dua benda lainnya hanya memberikan bantuan terbatas untuk saat ini, tetapi seiring Luo Feng tumbuh lebih kuat, pentingnya menara bintang dan pedang bayangan darah akan menjadi semakin jelas. Binatang-binatang buas di benua asal, Luo Feng berpikir, menurut informasi dari Master Zuo Sanke, sengaja dilepaskan oleh Raja-Raja Ilahi. Mereka membiarkan binatang-binatang buas itu berkembang biak dan menempati sebagian besar benua. Berbagai suku pembudidaya membantai binatang buas ini dan memanen bahan tubuh mereka untuk sumber daya budidaya. Dan binatang tingkat Raja Dewa biasanya dikurung, jarang ditemukan di alam liar. Jika ada binatang tingkat Raja Dewa muncul di luar, ia akan segera ditangkap dan dibawa pergi oleh Raja Dewa tersebut. Luo Feng sangat menyadari hal ini. Bagi dewa sejati yang lebih lemah, binatang buas ini merupakan ancaman besar. Namun bagi entitas yang benar-benar kuat, mereka hanyalah sumber daya hidup untuk dibudidayakan. Kecerdasan binatang buas ini rendah, tetapi yang paling unggul di antara mereka dapat mencapai kekuatan tingkat Raja Ilahi hanya melalui garis keturunan mereka sendiri. Luo Feng kagum. Bagaimana garis keturunan mereka bisa begitu kuat? Berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya, setiap binatang tingkat Raja Dewa adalah harta karun surga dan bumi, yang ditawan oleh kekuatan yang sangat kuat. Esensi garis keturunan dari binatang tingkat Raja Dewa ini adalah harta karun yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh leluhur generasi ketiga dan guru Zuo Sanke. Setelah tiba di benua asal tanpa uang sepeser pun, Luo Feng hampir berharap akan diserang oleh makhluk-makhluk setingkat dewa sejati abadi, beberapa dari mereka akan menjadi mangsa yang baik. Sisik, tulang, dan saripati darah dari binatang buas ini dapat dijual untuk mendapatkan uang atau ditukar dengan sumber daya yang diinginkannya. Aku memang punya beberapa barang yang sangat berharga, pikir Luo Feng. Senjata tingkat Raja Ilahi, menara bintang, embrio bilah tingkat Raja Ilahi, pedang bayangan darah, dan harta karun mekanis tingkat dewa sejati abadi, sayap berbulu siwu, tapi aku jelas tidak bisa menjualnya. Ia merenung, aku benar-benar sangat miskin saat ini. Sayap berbulu siwu, sebagai harta karun mekanis, saat ini merupakan yang paling membantu Luo Feng. Dua benda lainnya hanya memberikan bantuan terbatas untuk saat ini, tetapi seiring Luo Feng tumbuh lebih kuat, pentingnya menara bintang dan pedang bayangan darah akan menjadi semakin jelas. Binatang-binatang buas di benua asal, Luo Feng berpikir, menurut informasi dari Master Zuo Sanke, sengaja dilepaskan oleh Raja-Raja Ilahi. Mereka membiarkan binatang-binatang buas itu berkembang biak dan menempati sebagian besar benua. Berbagai suku pembudidaya membantai binatang buas ini dan memanen bahan tubuh mereka untuk sumber daya budidaya.
Dan binatang tingkat Raja Dewa biasanya dikurung, jarang ditemukan di alam liar. Jika ada binatang tingkat Raja Dewa muncul di luar, ia akan segera ditangkap dan dibawa pergi oleh Raja Dewa tersebut. Luo Feng sangat menyadari hal ini. Bagi dewa sejati yang lebih lemah, binatang buas ini merupakan ancaman besar. Namun bagi entitas yang benar-benar kuat, mereka hanyalah sumber daya hidup untuk dibudidayakan. Kecerdasan binatang buas ini rendah, tetapi yang paling unggul di antara mereka dapat mencapai kekuatan tingkat Raja Ilahi hanya melalui garis keturunan mereka sendiri. Luo Feng kagum. Bagaimana garis keturunan mereka bisa begitu kuat? Berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya, setiap binatang tingkat Raja Dewa adalah harta karun surga dan bumi, yang ditawan oleh kekuatan yang sangat kuat. Esensi garis keturunan dari binatang tingkat Raja Dewa ini adalah harta karun yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh leluhur generasi ketiga dan guru Zuo Sanke. Bagi yang lemah, banyak sekali binatang buas yang berkeliaran di benua asal merupakan ancaman. Luo Feng merenung. Namun begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, makhluk-makhluk ini menjadi mangsa belaka. Binatang-binatang ini memiliki kecerdasan yang rendah. Ancaman sesungguhnya bagiku di benua asal datang dari para pembudidaya suku yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat menyadari fakta ini. Generasi-generasi berbakat dari 3.000 alam semesta asli telah berulang kali mengalami reinkarnasi untuk tiba di sini. Benua asal, rumah bagi sejumlah besar makhluk yang lahir secara lokal dan dari alam semesta kecil yang tak terhitung jumlahnya, secara alami memiliki banyak elit yang muncul di antara populasi besarnya. Dengan berlalunya waktu yang tak terhitung jumlahnya, para pembudidaya dari berbagai suku benar-benar merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Faksi seperti Sungai Abadi dari garis keturunan Sungai Timur yang rusak, termasuk di antara sekte yang lebih lemah di seluruh benua asal. Bahkan Master Zuo Sanke termasuk di antara golongan Raja Ilahi yang lebih lemah. Bahkan kerajaan Tianmu, yang menguasai puncak binatang batas, tidak dianggap kekuatan paling mengerikan di benua asal. Bagi saya, yang dibutuhkan sekarang adalah bersembunyi dan menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu saya akan memenuhi syarat untuk mengungkap lebih banyak rahasia benua asal. Luo Feng memahami hal ini dengan jelas, dan bahkan dendam terhadap gurunya, Guru Zuo Sanke, kini dapat dikesampingkan. Tanpa menjadi Raja Ilahi, seseorang tidak memiliki kedudukan untuk terlibat. Di sekitar alam semesta asli, ada banyak alam semesta kecil, di antaranya alam semesta kecil Luo Feng tidak diragukan lagi yang terbesar, membentang dengan diameter 100 miliar tahun cahaya. Alam semesta kecil Luo Feng menyerap aliran udara yang kacau dengan efisiensi maksimum dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi, yang kemudian ditransmisikan ke jantung dewa sejati Luo Feng, yang memungkinkan tubuh ilahinya tumbuh. Karena Luo Feng baru saja menjadi dewa sejati abadi, tubuh ilahinya belum mencapai kondisi puncaknya. Di dalam alam semesta kecil Luo Feng, di bawah pohon raksasa, Luo Feng dan Yuanzu duduk berhadapan, minum anggur buah. Keduanya hanyalah avatar kekuatan ilahi. Hanya setelah kau memberitahuku, aku baru menyadari bahwa ujung lain dari jalur reinkarnasi adalah benua asal, kata Yuanzu dengan emosi. Mereka berdua telah melewati reinkarnasi, dan sekarang membahas benua asal tidak dibatasi oleh aturan tertinggi. Yuanzu, apakah kamu tahu di kerajaan mana kamu sekarang berada di benua asal? Tanya Luo Feng. Setelah tiba di benua asal, aku bertemu dengan sebuah suku yang beranggotakan puluhan ribu makhluk, jelas Yuanzu. Hampir semua orang dewasa di suku ini adalah dewa sejati, dan hanya ada satu dewa sejati kekosongan di antara mereka. Mereka sangat ramah kepadaku. Dari mereka, aku mengetahui bahwa tempatku berada dalam batas-batas kerajaan api kuno. Kerajaan api kuno. Luo Feng sedikit terkejut. Bagaimana keadaan kerajaan api kuno? Tanya Yuanzu. Setiap kerajaan di benua asal didirikan oleh raja-raja ilahi, jelas Luo Feng. Hanya ada dua yang disebut kerajaan kuno, satu adalah kerajaan api kuno dan yang lainnya adalah kerajaan guntur kuno. Kedua kerajaan kuno ini memiliki sejarah terpanjang dan fondasi terdalam, mereka diakui sebagai yang terkuat di antara semua kerajaan. Tanggal berdirinya kedua negara besar ini tidak diketahui, bahkan oleh Master Zuo Sanke, tidak ada catatan yang tersedia, sehingga banyak hal yang diselimuti misteri.
Selain dari banyak kerajaan ilahi yang diakui secara terbuka, informasi yang ditinggalkan oleh Master Zuo Sanke dan garis keturunan Sungai Timur yang rusak menyebutkan beberapa kekuatan dan keberadaan yang rahasia. Salah satu keberadaan tersebut, bernama Yuan, telah sepenuhnya lolos dari kandang. Teknik Liu Yuan berasal dari Yuan. Karena lolosnya dia dari kandang, Yuan sangat dihormati oleh makhluk-makhluk kuno. Master Zuo Sanke menduga bahwa di antara dua kerajaan kuno, mungkin juga ada makhluk yang telah lolos dari kurungan. Selain kerajaan ilahi yang terlihat, ada juga beberapa kekuatan yang sangat kuat dalam bayangan, kata Luo Feng, bagaimanapun, seseorang harus berhati-hati di benua asal. Aku mengerti, Luo Feng. Di mana kamu sekarang? Tanya Yuan Zhu. Saya di Yuguo, negara kelas 2, jawab Luo Feng. Kita terlalu jauh untuk bertemu sekarang. Selain itu, tanpa kekuatan Chaos Dominator, tidaklah bijaksana untuk melintasi setengah benua asal. Bagi dewa sejati yang abadi, melintasi setengah benua asal sama saja dengan cobaan hidup dan mati. Yuan Zhu mengangguk. Yuan Zhu, apakah kamu memperoleh warisan yang dapat menuntunmu menjadi dewa sejati abadi? Luo Feng bertanya. Tidak, Yuan Zhu menggelengkan kepalanya, merasakan beratnya perjalanannya. Setelah semua kesulitan untuk mencapai benua asal, aku masih belum tahu apa-apa tentangnya, dan aku tidak memiliki warisan seperti itu. Semuanya harus dikumpulkan secara perlahan. Luo Feng mengangguk setuju. Memang tidak mudah bagi para ahli yang berani menghadapi siklus reinkarnasi untuk mencapai benua asal. Sebagian besar tidak menyadari adanya informasi yang berguna, dan banyak yang tidak memiliki warisan. Luo Feng menganggap dirinya beruntung, karena berhasil selamat dari cobaan berat dan lulus ujian dari garis keturunan Sungai Timur rusak serta Master Zuo Sanke, sehingga memperoleh warisan dari dua faksi utama. Aku punya warisan di sini, kata Luo Feng sambil mengeluarkan batu memori yang telah disiapkannya sebelumnya. Warisan inti dari garis keturunan Sungai Timur yang rusak dilarang untuk dibagikan keluar, warisan non-inti, karena cukup umum, tidak cocok untuk Yuan Zhu. Warisan garis keturunan dunia era Jin, dengan 9 bagian terpenting yang dilarang dibagikan keluar, tidak memiliki batasan pada yang lainnya. Namun, untuk meneruskannya ke Yuan Zhu, Luo Feng harus mempelajarinya terlebih dahulu sebelum ia dapat menanamkannya ke dalam batu memori. Warisan ini disebut Alam 9 Hantu. Luo Feng memberikan batu ingatan itu kepada Yuan Zhu. Aku baru menguasai setengahnya saja, dan batu ingatan itu hanya berisi bagian ini saja, tetapi bisa diolah hingga ke tingkat dewa sejati abadi. Warisan yang mengarah pada dewa sejati abadi. Mata Yuan Zhu berbinar. Terima kasih. Yuan Zhu sangat gembira saat mengambil batu memori itu dan segera mulai menyerap informasinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, mengangguk, dan berkata, Luo Feng, Nine Spectre Realm, sangat cocok untukku. Yang penting adalah kecocokannya, kata Luo Feng sambil tersenyum. Selama waktunya di lorong reinkarnasi, Luo Feng telah meneliti warisan dari dua garis keturunan. Di antara banyak warisan yang dapat diberikan, ia merasa bahwa Nine Spectre Realm paling cocok untuk Yuan Zhu. Jadi, ia telah mencurahkan usahanya untuk memahaminya, dimulai dengan bagian pertama yang relatif lebih mudah. Luo Feng, aku tidak akan berkata terlalu banyak, tapi terima kasih, kata Yuan Zhu, sangat tersentuh. Warisan ini sangat berharga baginya. Setelah berkultivasi melalui hampir seluruh era reinkarnasi, Yuan Zhu paham betul betapa sulitnya untuk maju dari dewa sejati virtual menjadi dewa sejati abadi. Bahkan bagi makhluk di benua asal yang dapat memanfaatkan garis keturunan atau sumber daya dari binatang buas eksotis untuk berkultivasi, menjadi dewa sejati abadi adalah satu dari sejuta. Yang bisa kulakukan hanya sejauh ini. Begitu kau berada di wilayah kerajaan api kuno, semuanya terserah padamu, kata Luo Feng kepada Yuan Zhu, karena mereka berdua adalah satu-satunya orang dari ras manusia mereka yang datang ke benua asal. Jaga dirimu di Yuguo juga, jawab Yuan Zhu. Mereka saling tersenyum, menyadari bahwa mereka secara fisik terpisah setengah benua dan tidak dapat bertemu. Masing-masing harus berjuang sendiri-sendiri.